Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Selamat datang di The Scream Channel, di mana tempat orang memberikan pengalaman baik itu sedih, menyeramkan maupun menakutkan. Dan pada hari ini saya ditemani oleh Akang Abdul. Gimana kabarnya Akang? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Pasti baik sekali ya. Jadi gimana nih, pada hari ini kita akan bercerita sedikit mengenai suatu horor gitu ya, atau mistis. Jadi gimana nih, nama lengkapnya siapa Akang? Muhammad Abdullah. Oke, Muhammad Abdullah. Jadi saya bisa manggil apa? Akang atau AA atau apa nih? Akang aja. Oh, Akang aja. Oke, jadi gimana Kang? Bisa cerita-cerita awal mulanya Akang seperti apa gitu, mau menceritakan apa? Boleh, sok silakan. Pertama-tama saya mau bercerita tentang pengalaman diri saya pribadi ya dulu. Waktu itu saya keluaran SMP tahun 2018. Di masa saya keluar SMP, banyak kejadian-kejadian aneh di dalam hidup saya. Yang kesatu tentang mistis. Dan kehidupan saya tuh terus menerus diikuti oleh para gaib ya kalau sekarang mah. Oh, tapi itu Akang lihat sendiri gitu? Apa gimana? Atau cuman merasain ada suara atau apa gitu? Pertama dalam mimpi, kedua mewujudkan, ketiga merasakan. Oh, sampai melihat wujudnya juga gitu ya. Tapi pas saat itu Akang apa sih mengalami penyakit fisik gak, misalnya demam atau apa? Katanya kan kalau ada cerita lihat sesuatu katanya suka sakit gitu. Apakah Akang ngerasainnya? Pernah merasakannya itu waktu saya sakit 2 minggu. Oh, kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Kaentepan itu teh apa? Kaentepan, mun Sunda nama. Ya. Ya, terus saya ngimpi ketemu orang kakek-kakek berjubah putih seperti kiai. Dia nanya sama saya, "Jang kunaon?" Nah, cek bahasa Sundana, cek bahasa Indonesia nama. "Kenapa, Jang?" Kenapa Jang? Oh, enggak, masih Jang ya. "Kenapa, Jang?" Atau "Cu lah." Iya, ke cucu berarti ya. "Cu, naon, Cu?" Kata saya, "Ini siapa?" Dia nanya, "Oh, saya masih keturunannya sama kamu." Oh, berarti misalkan buyut lah, kalau di buyut mah mungkin buyut. Saya sakit, udah 2 minggu, udah kemana-mana kata dokter, nggak ada penyakit sama sekali. Oh, ini mah kata dalam mimpi saya, oh ini mah harus di mandi katanya. Oh, Mandi. dalam mimpinya gitu. Harus mandi katanya. Terus saya kebangun jam 2 subuh. Saya tuh inget-inget mimpi apa tadi, inget-inget itu. Dan ketemu sama kakek-kakek itu. Nah, setelah itu saya mandi. Udah mandi gitu, alhamdulillah bener Sembuh gitu. sembuh. Jarak setengah tahun kemudian dalam mimpi juga ketemu lagi sama kakek yang tadi. Tapi pas udah mandi yang setengah tahun, berapa tadi teh? Ya, setengah tahun. Tahun nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu, udah sembuh total. Tapi ada lagi. Tapi itu sayanya lagi sehat, bukan lagi sakit lagi. Iya, kan pas tadi juga lagi sehat meren. Lagi sakit langsung sehat kan, diberi apa namanya, obat lah. Ada obat. Nah, obat gitulah istilah nama. Penyembuh gitu. Penyembuh. Nah, udah setengah tahun kayak gitu, mimpi lagi, tapi mimpinya dia tuh membawa seekor harimau. Harimaunya itu 2. Kata saya juga takut kan ngelihat harimaunya itu gede. Iya, bari dina mimpi ya itu teh. Gede. Nah, kata si kakek tadi, kalau kamu udah manjing usia, nggak tahu usia berapa tahun, nah ini bawa sama kamu buat pegangan. Kata saya gak mau. Kenapa gak mau? Karena kan dia goib.
Jadi udah beda dunia ya gitu. Dia kan goib. Tapi pas kejadian seperti itu, Gimana Kang? kejadian itu seingat saya tuh kehidupannya tuh Tapi sembuh itu. semua total, tapi seingat saya kehidupan saya, akhlak saya, kepribadian saya ibaratkan Jahat gitu. bukan jahat, jadi buas. Jadi nggak tahu orang mau itu gede, mau pangkat apa, mau orang itu besar, mau jeger kek, mau apa kek, dilawan. Oh jadi punya rasa tersendiri gitu ya, yang merasa hebat dari orang lain. Jadi namun cek bahasa Sunda mah aya simaan. Jadi namun cek bahasa Sunda mah kieu tong boro ningali wujudna pun ningali simana. Udah soak gitu ya. Ada soak gitu tah. Udah gitu tahu usia saya manjing 19 tahun mimpi lagi kayak gitu, tapi mimpinya itu saya ketemu harimau yang gede, segede rumah mah kecil, gedung lah. Tapi itu kepalanya doang. Satu dua. Satu. Oh satu. Nah dia bicara sama saya, bahkan saya tuh ngomongnya berdiri sambil ngelihat ke atas, saking gede-gedenya. Nggak tahu tuh wujudnya apa, ekornya di mana, tapi Yang kelihatan kepalanya aja. kepala aja segini. Dia ngomong, kamu udah usianya udah manjing, saya titipkan anak buah saya ke kamu. Nah udah kayak gitu les, hilang nggak ada. Udah gitu tuh, udah gitu. Nah ada orang sakit. Pertama orang sakit itu bukan penyakit apa-apa, tapi namun cek bahasa Sundana maka depan gitunya. Ketempelan sesuatu gitu ya, yang gaib. Ada yang minta tolong ke saya mah gak punya apa-apa kata saya. Tapi hati saya itu yakin bakal sembuh. Dengan cara sesuatu teh. Tapi hati saya tuh sembuh gitu orang. Waktu maaf ya, waktu dipegang kayak gini, si orang yang sakit itu Langsung sembuh. Gegerapakan. Kayak yang ketakutan, ketakutan gitu, ketakutan. Ya udah kayak gitu, alhamdulillah. Tapi pas megang itu dibacain sesuatu nggak Kang? Baca, baca Kirain Bismillah. teh cuman megang aja gitu Jol. Cuma dalam hati Bismillah, Bismillah hukum. Bismillah cuma bisa. Tapi dalam hati saya yakin itu orang pasti sembuh. Gitu. Tak udah kayak gitu, waktu terus berjalan bertahun-tahun sampai usia 20 tahun. Usia 20 tahun saya semakin menjadi-jadi, sering saya kesurupan. Karena Jadi Akang yang kesurupannya kan Akang yang ngobatin ceritanya. akan lama-kelamaan kan nggak keurus kan, itu kan saya punya pegangan harimau nih, dikasih harimau. Jadi si harimau itu minta misalkan ayam, kalau enggak dituruti dia ngamuk. Tapi pas si harimau itu minta ayam ke Akangnya, gimana caranya? Ngebisikin sesuatu atau gimana? Dia langsung ke saya kesurupan gitu, saya langsung udah nggak sadar. Sadar-sadar udah ada darah di sini, sama ayamnya udah habis sepotong. Gitu. Waktu itu juga orang tua saya sampai, kok kayak gini. Jadi kepribadian saya itu jadi buas lah seperti harimau. Tapi saya juga nyadar, kok saya Ubah gitu. Oh, Akang juga nyadar perubahan itunya. Saya juga nyadar ke diri saya pribadi juga, kok saya kayak gini. Dulu mah enggak, sama orang tua saya adab, sama sesama saya pokoknya malah sopan ramah tamah itu adalah. Tapi kok deketin kayak gini saya jadi beda gitu, jadi beda. Tapi kalau ngelihat sesuatu seperti makhluk goib gitu, saya ngelihat, tapi orang lain nggak bakal ngelihat.
Tapi sampai sekarang itu masih ada, masih bisa lihat? Sekarang mah nggak terlalu bisa lihat, tapi cuma bisa ngerasakan sama auranya. Beda aja gitu ya? Beda. Kalau misalkan di sini nih ada, saya ngerasa gitu. Tapi di sini ada nggak nih? Enggak ya, soalnya takut. Insya Allah enggak. Tapi ada 2. Nah, waktu tas terus itu seterusnya saya sama teman-teman saya nanyain asal mulanya saya dikasih dapat harimau itu dari mana. Nanyain ke siapa tuh? Ke teman saya. Oh, yang bisa juga apa gimana? Yang bisa juga. Saya ditanyain, kok saya asal usulnya di mana ya harimau itu. Kok ternyata dari turunan buyut kakek saya itu udah apa namanya, ngilmu lah kalau Sunda nama. Oh, iya. Ngilmu jadi turun temurun, tapi saya itu diberikannya enggak mungkin lah hari porot baheula mah meureunnya cek bahasa Sunda mah ngilmu heula, tapi kudu tapa heula, puasa heula, tapi ari abi mah nah, kalau saya mah enggak gitu langsung diberikan. Nah, kata teman saya, udah lepasin aja, ngapain kayak gitu. Kata saya juga, ngapain ngurus kayak gitu, saya juga gak mau. Ya. Akhlak saya beda, Ya. sikap saya beda, teman-teman saya juga beda sama saya. Udahlah, buang aja. Itu benar, kalau dibuang nggak bisa. Jadi udah mendarah daging gitu ya, udah masuk ke jiwa. Pokoknya itu nggak bisa, pokoknya kalau ada yang mau ngusir apa mau apa, udah nggak bisa. Soalnya itu udah janji sama diri saya bahwa kalau ada yang mau mengusik atau mau mencederai saya akan membalikan kepada dirinya sebelum saya kena gitu. Jadi mantul gitunya. Tapi saya percayanya kepada Gusti Allah. Ya alhamdulillah ya. Jadi kan kalau yang gitu mah kalau kelepasan katanya kalau gelut gelut, kalau ribut ribut di situ langsung ya. Kan bahkan dulu saya pernah tawuran, tapi nggak ngerasain apa-apa, cuma orang-orang yang saya sadar orang-orang udah pada takut gitu. Setelah sadar saya pada takut orang-orang, padahal saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi Akang ngerasa manfaat gak? Misalnya kan emang dari tadi emang udah nggak mau ya karena sifatnya sudah nggak bagus gitu. Tapi Akang punya merasa senang tersendiri nggak dengan kekuatan Akang itu yang bisa melawan? Oh. Enggak. Karena kekuatan itu mungkin lebih apa ya namanya? Tidak logis. Kalau menurut saya mah tidak logis. Tidak logis. Tapi saya juga dulu apa namanya? Si harimau itu saya usir. Iya. Waktu ke rumah. Diusir sama saya. Udahlah, saya gak mau kayak gini, kata saya. Udahlah, jauhin saya sama keluarga saya. Kalau misalkan ceng teh eyang, kan saya nyebutnya manggilnya eyang. Kalau misalkan eyang nyaah sama saya atau kasihan sama saya, mending jauhin saya, jangan deket-deket sama saya. Kalaupun eyang sayang, Nah, udah kayak gitu, sempet pergi beberapa bulan tapi tetap kembali. Oh, pas dibilang gitu sempat pergi beberapa bulan langsung muncul lagi gitu. Itu kalau bulan purnama itu udah 14. 14. Oh iya. Muncul lagi. Muncul lagi. Terus respon Akang gimana tuh? Ya saya kaget sama saya juga menyambut baik gitu, karena kan beberapa bulan nggak ada, jadi istilahnya malah silaturahmi gitu ya. Nah, udah kayak gitu saya jelasin, udahlah jangan kayak gitu lagi, kalau mau di dalam diri saya mau ngikut sama saya, udah jangan gitu, kata saya. Nah, kalau sesudah itu gimana lagi tuh Kang? Sudah itu benar dia nurut sama saya, tapi tapi dalam hati saya kalau ada orang yang menyinggung lah atau
mengejek apa menghina gitulah yang merugikan diri sendiri. Tapi diri saya tuh wah, Kesel gitu. bukan kesel, Gerah, kayak yang mau ngamuk. kayak yang mau ngamuk. Bener, kayak yang mau ngamuk. Kayak gitu terus. Ya berarti itu mah masih sama kayak yang dulu meren ya. Tapi agak beda. Jadi sedikit takluk lah. Jadi bukan itu yang naklukin saya, tapi saya yang naklukin dia. Kalau dulu kan dia naklukin saya. Jadi sekarang mah kebalik. Jadi dia harus nurut sama saya. Gitu. Nah, waktu itu juga kedekatan sama yang kayak gitu, benar. Kebukalah. Kalau istilah paranormal banyak mata batin meren. Oh, mata batin akan kebuka. Mata batin saya kebuka semuanya. Pokoknya itu jin, setan, kalau newo-newo itu bener itu. Terlihat gitu ya langsung. Bener itu. Dan waktu itu juga saya juga pertama kali itu emang merasakan ketakutan lah kalau pertama kali mah gitu. Iya. Pasti kaget banget kan ya? Lama kelamaan kesini udah biasa. Jadi wah, kemana-mana juga nggak terlalu aneh lagi lah, terlalu asing lagi lah. Nah, kayak gitu. Terus saya tuh kerja di proyek. Iya. Waktu itu di daerah Kota Bandung. Itu waktu usia berapa tuh Kang? 22? 21 tahun. 21 tahun di Bandung saya. Waktu itu kejadiannya itu malam Jumat. Malam Jumat. Kan saya kerja itu di bangunan tuh 6 orang sama orang Sumedang saya. Di mana tadi Kang kerjanya? Di Kota Bandung. Oh, masih Kota Bandung. Kota Bandung. Sama orang Sumedang, 5 orang. Nah, yang 5 orang ini udah punya istri. Ya, tinggal Akang yang jomblo gitu. Katanya mau sunah rasul lah, kayak gitulah. Oh, malam Jumat. Nah, malam Jumat. Pada pulang orang Sumedang, tinggal saya sendiri. Saya juga diajak pulang, tapi tanggung kata saya. Ada pulangnya kemana ya? Kata saya tuh, udahlah, mau pulang aja kata saya. Saya mau di sini aja. Emang nggak takut? Enggak kata saya. Tapi benar itu nggak takut? Apa cuman ini aja? Enggak. Waktu itu kan rumah kosong, ada kamar pembantu 2. Saya sering tidurnya di kamar pembantu yang kedua. Kenapa saya suka tidur di kamar pembantu 2? Karena di lingkungan proyek itu, di dalam proyek itu, banyaknya di situ, bukan di kamar pembantu. Oh, jadi udah tahu gitu ya. Jadi mending di situ gitu. Karena saya lihat ada kulkas, ada lemari. Itu waktu saya di situ, pas pisan jam 8, kulkas sama lemari kayak yang di udah goyang sama kulkas itu ke buka sendiri, beduk sama sanyo juga, cetrek. Oh, sendiri gitu. Nyala sendiri. Udah gak beres nih kata saya. Berarti itu sendiri ya? Gitu? Sendiri. Terus di belakang rumahnya itu kalau nggak salah ada pohon beringin 2. Pas kamar pembantu saya itu ada pohon 2 itu pas kamar pembantu yang ditidurin saya. Di situ nggak ada kata Akang. Iya, emang nggak ada. Tapi di lingkungan itu doang, di proyek doang. Nah, udah kayak gitu saya lihat pohon beringin 2. Saya lihat kayak kresek. Kata saya itu kresek mungkin. Iya. Warna hitam tapi putih. Itu kresek mungkin kata saya. Tapi pas saya lihat lagi nggak ada. Nah, udah kayak gitu muncullah suara nangis sama ketawa. Gimana itu teh suara nangis sama ketawa teh? Contohin Kang. tapi ngenyatu gitu. Bikin merinding pokoknya. Kata saya udah nggak beres ini, sampai saya TV itu nggak dimatiin. Oh, udah biar nemenin gitu. TV nggak dimatiin, tapi itu suara nangis sama suara ketawa masih aja. Nah, udah kayak gitu mau tidur susah lah, pokoknya nggak bisa tidur ya pokoknya mah. Pada malam itu teh.
udah nelponin temen udah pada jauh, Nggak bisa balik lagi. nggak bisa balik lagi. Nah terus di kejadian itu saya cerita sama teman saya paginya, gimana aman? Kata saya aman, kan cuma saya nggak bisa tidur. Tapi berarti cuma ditinggalin semalam aja ya? Aman, cuma saya tidak bisa tidur. Kenapa? Alhamdulillah ya, ditinggalin semalam masih hidup gitu, Akang. Ya maksudnya masih ada gitulah, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Saya nggak bisa tidur di sini emang. Emang kenapa? Nanti juga kamu bakalan tahu. Nggak perlu saya sebutin. Benar kata teman saya itu waktu ngechat di belakang rumahnya sore jam 4 ngechat di belakang rumah yang ada pohon beringinnya itu. Dia dikagetkan dengan suara Teriakan. bukan. Pertama kayak orang yang minta tolong. Pas dideketin nggak ada, tapi si lemari itu kosong kayak, tapi geduk. Pas disamperin dibuka nggak ada. Ya. Pas ditutup lagi, teman saya mau keluar, dibuka lagi si lemarinya. Iya. Muncul sesuatu. Nampakan diri. Itu kan teman Akang kan? Nah kata saya lagi kerjanya di belakang, saya lari. Kenapa kata saya? Itu siang-siang apa malam? Sore, kayak gini sore. Nah itu sosoknya seperti apa? Pas waktu teman akan cerita sosoknya itu kayak gimana pas waktu itu? Kalau kata teman saya, ininya buluan Ya. buluan hitam, pokoknya berbulu ya. Tapi sedada lah ininya mah. Apanya itu? Kalau tinggi katanya dia berdiri itu sedada. Oh, Segini. berarti lebih segini gitu Nah, ya? lebihan dia sedada katanya. Kata saya kayak gini, bukan saya nakut-nakutin. Nah, saya juga pernah diganggu sama dia. Oh, jadi emang sebelumnya pernah ketemu gitu? Sebelum dia lihat teh? Pernah diganggu sama dia, tapi kata saya, ya udah kalau kamu mau ganggu saya, lihat aja kata saya. Tapi ganggunya sama teman saya. Gitu. Iya. Nah, terus kemarin waktu saya kerja di Tangerang, pas pisan lagi malam Jumat, itu pas adzan maghrib. Kemarin. Pas adzan maghrib, saya mau mandi di luar, nggak tertutup. Udah kayak gitu. Mandinya tuh di sumur tua. Yang udah lama banget gitu. Kata teman saya jangan mandi maghrib, kalau mau lewat maghrib. Malamnya berarti. Lewat maghrib. Kata saya nggak apa-apa. Jadi nggak didengerin gitu. Tanggung kata saya. Tapi di balik tembok seperti ada yang ngintip. Iya. Tapi bukan orang kata saya. Coba sih cek itu orang bukan, takutnya ngintip. Pas dicek nggak ada. Nah, di balik tembok gimana ya? Tembok air atau Tembok kayak gini, seperti Ada kaca gitu selah. pojokan kayak gini lah. Oh, ya Allah, mengerikan. Tapi posisinya kayak ngintip. Gimana kayak ngintip gitu? Rambutnya panjang. Pas dicek nggak ada. Nah, terus saya bergegas mandi, udah ya buru-buru ke kamar. Kan si proyek kan belum ada lampu nih, Ya. masih gelap. Ke kamar juga gelap, nyariin baju. Udah di baju, saya duduk sila sambil ngelihat ke sudut tembokan lagi yang di atas. Itu apa namanya, si sosok itu nampakkan diri Langsung gitu wujudnya. Oh. langsung ngewujud. Saya juga kaget gitu. Nah, saya juga kaget gitu. Kok tiba-tiba muncul? Saya juga kaget kok ada di sini. Tadi di sono kata saya, di bawah. Sekarang di lantai atas. Pas dicek lagi nggak ada. Dicek keluar gitu, dilihat. Di luar nggak ada. Kata saya, ini mah bukan orang kata saya. Tapi wujudnya terlihat banget jelas gitu. Jelas itu mah. Kata saya, mang kesini. Tadi di sini ada orang. Nggak ada. Berarti ini bukan orang kata saya. Gitu. Waktu kemarin itu.
Nah, jadi dulu kan kakak pas kemarin-kemarin baru-baru ini masih bisa lihat tuh kan ya. Gimana kalau sekarang-sekarang apakah masih bisa lihat? Kan tadi kata Akang cuman bisa merasain, cuman ngerasain aja. Kan secara tiba-tiba. Oh, jadi nggak langsung lihat ke sini lihat ke sini lihat gitu. Kan itu langsung terjadi. Begitu saja gitu ya. Mandi kan lihat. Oh iya, lihat lagi. Lihat lagi. Terus dia mewujudkan kayak gitu. Sosok wanita. Nah, kalau soal bercerita tentang harimau yang tadi, kalau misalkan itu kan harimau kan pemberian dari eyang saya ya, karun saya. Kalau saya melakukan yang tidak benar seperti mabuk lah, judi lah, atau kelakuan yang salah, maka saya dari ujung kuku sampai ke rambut itu terasa terbakar. Itu kalau mau niat, baru misalkan Iya, baru niat aja, baru rencana gitu. Baru rencana gitu. Saya misalkan mau mabuk lah, ntar itu baru niat dari ujung kuku sampai ke ujung rambut itu terasa terbakar. Sekarang mah gitu ya, kalau misalnya niat yang gitu malah kita yang tersakiti. Yang baiknya karena dihalangi oleh yang tadi karena berbuat itu salah. Jadi mungkin apa namanya, kalau mewujudkan gak bisa, udah dengan cara itu aja. Jadi ngelarangnya kayak gitu mungkin tegurannya. Saya nanya waktu saya sadar, kok saya kayak gini? Saya sengaja katanya, karena kamu rencananya mau melakukan sesuatu yang gak baik, makanya sama saya dikasih teguran dengan cara itu. Nah, udah kayak gitu, kata saya. Mau coba lagi nih, bener apa enggak, kata saya. Mau coba ngerencanain sesuatu. Rencanain sesuatu lah. Kata saya pengen minum, mabuk nanti sore. Bener itu langsung kontan. Oh, langsung panas-panas gitu. Panas. Itu panasnya kalau nggak sejam 2 jam. Keramik juga, saya juga tiduran sama keramik tetap aja panas. Mandi tetap aja panas. Oh, emang beda aura gitu ya, emang kerasa. Pokoknya terasa terbakar aja itu. Kerasa saya gitu, tapi nggak, orang lain nggak tahu. Apa gitu ya, ini penyakit apa? Nah, terus tuh kalau ada kesenian tuh ya, seperti kemarin-kemarin, bukan, ada seni pencak silat, seni benjang, nah, dan sebagainya. Kalau saya tuh ngedenger suara trompet, musik-musik gamelan, pinginnya tuh jadi ketarik gitu. Jadi ingin joget apa gimana tuh? Kesurupan, kalau istilahnya mah kesurupan, tapi saya tahan itu. Saya tahan kuat-kuat. Bahkan tuh kata saya, yang udah jangan, kata saya, jangan, malu, kata saya. Yang bilang gitu dalam diri saya, udah jangan, kata saya. Sampai saya itu nggak sadar, saya nangis itu di kamar itu sendirian. Kata saya, kok saya bisa nangis kayak gini? Terus di dalam bawah sadar saya ketemu Eyang. Karena dia katanya, karena kamu nggak mau ikut suara, ngikutin alurnya suara gitu, goyang-goyang gimana? Kayak gitu. Saya pengennya kaul, katanya. Saya pengen kaul. Iya, kaul itu seperti joget lah. Request lah kalau sekarang mah. Kayak gitu. Kata saya gak mau, malu, kata saya nggak bisa apa-apa. Kata saya, ya udah, kalau kamu gak mau, saya paksa. Dan saya udah dipaksa gitu, saya nggak sadar. Nggak sadar itu, sama sekali nggak sadar. Kata orang-orang, saya nggak bisa apa-apa, tapi kok bisa silat. Kata saya, emang saya nggak bisa silat. Berarti itu yang di dalamnya yang ngegerakinnya emang bukan Akang gitu ya? Nggak sadar banget. Nah, mungkin Eyang yang tadi, mungkin kata saya. Terus gini ya Kang, waktu itu di rumah Hilma, waktu itu kan ada hajatan gitu. Nah, ada seseorang yang bisa pencak silat gitu, cuman cewek. Dia tuh nggak bisa, sama gitu kisahnya kayak Akang pas di panggung. Dia kayak orang gimana gitu, sambil merem malah. Kesurupan. Tapi itu teh silat gitu. Itu teh jadi gimana tuh? Ya,
itu kebawaannya dari mungkin karuhunnya, mungkin buyutnya, mungkin mau kaul, itu mungkin kan sambil merem gitu kan dia gak mungkin sadar, gak mungkin bisa mungkin sambil merem silat mah. Mungkin saja dia kesurupan atau ya sama leluhurnya, sama buyutnya pingin lah mungkin merayakan. Jadi ngekspresiinnya di tubuh itu berarti ya. Kayak gitu. Ada lagi? Itu ya terusin. Jadi kesan dan pesannya, jadi gimana ya? Setelah yang lalu gitu dengan cerita seperti itu, apakah ada manfaatnya untuk sekarang? Misalnya jadi terbiasa dengan situasi bagaimana atau gimana, Kang? Ya, sekarang gitu. Alhamdulillah ya kalau sekarang mah. Kalau sekarang alhamdulillah bisa lihat kayak gitu ya udah luar biasa jadinya pengalamannya, udah bersyukur. Malahan makan kalau orang pengen lihat kayak gitu kan harus tapa dulu, puasa dulu dan sebagainya. Nah manfaatnya kalau saya berbuat kesalahan selalu dicegah, manfaatnya itu mungkin setan mungkin ya kan biasanya setan kan mengusik ya, membisikkan. Tapi kalau kan para goib juga kan disebutnya jin. Jin juga kan dua golongan, ada kafir, ada muslim kan, ada yang baik, ada yang jahat. Mungkin di dalam tubuh saya mungkin harimau itu jelmaan jin dari golongan yang baik, mungkin itu. Nah terus saya bersyukurnya banyak pengalaman yang saya lalui di masa lampau yang dulu saya dibenci sama orang. Yang tadi itu kelakuan saya, adab saya, tata krama saya jadi robah, jadi sekarang beda lagi, udah yang golongan yang baik gitu ya sekarang mah. Alhamdulillah kayak gitu. Nah semenjak dari itu jarang lah sekarang mah ketemu sama Eyang yang itu, jarang. Kalaupun saya pingin gitu ya ketemu, tinggal nyebutin namanya, nyebutin apa namanya, di mana tempatnya. Jadi misalnya nih, ini contohnya bahasa Sunda nih ya. Mau manggil? Oh ini mah contoh. Oh contoh, oh bukan. Ini mah manggilnya kayak gini kalau mau tahu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya goib, yang misalkan yang apalah gitu ya, yang jati diri misal, yang jati diri ya incu hoyong penak lah. Hoyong penak sareng eyang, kalau bahasa Sunda hoyong penak cik eyang kadieu. Udah kayak gitu beberapa menit kemudian langsung ada itu. Tapi pernah dicobain itu? Pernah. Oh. Pernah. Tapi nggak ngewujudin, tapi masuk kesurupannya ke teman saya. Oh iya, tapi nggak masuk ke itu berarti ya? Bukan masuk ke saya kan. Jadi ngobrol langsung. Kata saya, teman saya juga, Ridho enggak, kata saya pinjam dulu gitu ya. Ya udah saya ridho katanya. Ya udah nih, saya masukin ke ya gitu. Itu ceritanya. Dan akhir-akhir ini ya alhamdulillah dia tuh selalu menjaga saya, melindungi keluarga saya. Oh udah sekarang mah sudah jadi golongan yang baik gitu ya. Kan pas dulu mah nggak suka gitu ya, tadi saya dengar ceritanya juga. Tapi buat yang apa waktu dulu teh katanya bisa ngobatin dengan dipegang tangan, sekarang masih bisa? Nggak bisa. Oh sudah nggak bisa. Karena batas usia mancingnya cuma 19 tahun sama 21. Lebih dari itu enggak? Enggak, udah enggak. Karena apa? Kan makin dewasa semakin kesini kan mungkin kehidupannya beda, mungkin zamannya bukan zamannya lagi mungkin. Tapi kalau pribadi saya gitu, buat orang yang percaya sama goib sama mistis, saya percaya. Oh berarti kesimpulannya Akang percaya dengan adanya makhluk gaib-gaib seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya ceritanya. Bikin bulu-bulu merinding gitu Kang. Hmm. Tapi Akang katanya masih banyak lagi ya ceritanya?
Nanti apakah bisa dilanjut di video selanjutnya untuk Boleh, masih Boleh? banyak kisah-kisah kehidupan yang karena saya tuh rencananya segini dulu lah gitu. Nanti kalau itu mah nggak rame, satu versi iya, berarti ya? satu versi, bahkan rame gitu. Pokoknya ini mah fakta dan bukan mengarang semata, bukan halusinasi, bukan berarti ya, halusinasi. ini dari cerita fakta. Ini mah fakta. Oke, baik. Terima kasih Akang sudah memberikan waktunya pada video kali ini. Ceritanya sangat menarik sekali, sangat menginspirasi juga kepada kita. Jadi kita jangan lihat dari hal negatifnya saja, karena jin katanya, kata Akang, jin itu ada dua golongan. Yang pertama ada yang baik, ada juga yang jahat. Nah, tergantung kitanya juga. Kalau yang jahat kita jangan turutin gitu, lebih baik dihilangkan. Kemudian kalau yang baik, kalau masih bermanfaat bagi kita, jadi kita manfaatkan gitu. Seperti Akang ini sampai sekarang berarti Akang. Oke, baik, mungkin sekian Akang ya. Terima kasih, pokoknya terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan dengan The Scream Channel gitu ya Kang. Pokoknya di balik jeritan pasti ada kisah yang harus diceritakan. Oke, jangan lupa untuk yang punya cerita-cerita kayak Akang ini ya, cerita horor. Boleh nggak horor juga, yang sedih, yang apa, terserah. Kalian bisa DM Instagram kita di @thescream_channel. Oke, promosi dulu ya Kang. Jangan lupa di like bareng atuh. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke.